Kanak-kanak bising di masjid, berlari semasa kuliah dan juga berlari di celah shop. Ada ustadz menyatakan bahwa memang fitrah anak-kanak suka bermain, merujuk kepada alasan di bawah bahwa kanak-kanak bising tak perlu ditegur. Satu, perbuatan Nabi mendukung cucunya Umamah waktu mengimami solat fardu menunjukkan tiada halangan membawa masuk kanak-kanak ke dalam masjid. Dua, sebuah hadis lain pula Rasulullah memanjangkan sujudnya kerana cucunya Hasan Husain memanjat di belakang baginda dan bermain-main di atas belakang. Tiga, dipetik pula pesan Sultan Muhammad Al-Fatih, jika suatu masa kelak kamu tak lagi mendengar bunyi bising gelak tawa kanak, maka takutlah kalian akan kejatuhan generasi muda. Soalan, betulkah kanak-kanak bising dalam masjid tak perlu ditegur? Walaupun kebisingan itu menimbulkan rasa tak senang di kalangan jamaah, tak dapat fokus pada kuliah ataupun solat. Satu, apa peranan pengurus dan pimpinan masjid? Dua, apa peranan ibu bapa sendiri membiarkan kanak-kanak? Tiga, apa peranan jamaah yang lain? Pertama, sobi. Kedua, mumayyiz. Ketiga, amrat. Sobi, anak kecil yang tak boleh ditegah. Dia belum dapat membezakan mana sayang, mana marah. Bila kita tegah dia pula berbalik. Budak sobi macam ini 1, 2, 3, 4 tahun tak boleh dibawa ke masjid. Begitu fatwa ulama Saudi Arabia. Seorang sembahyang, pakcik tua berkacamata, dia letak di bawah. Budak-budak lari-lari. Dia cemas menengok tu. Ini 1, 2, 3, 4 tak boleh bawa. Yang boleh dibawa mumayyiz, dia belum akil baligh tapi dia sudah boleh menerima amaran, maka dibuatkan satu saf di belakang, satu saf. Begitu dalam fatwa Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar. Anak-anak yang belum akil baligh dibuat satu saf di belakang. Apakah kanak-kanak ini memutus saf? Kanak-kanak tidak memutus saf dengan dua syarat. Yang pertama, dia sudah berkhitan, kerana bila belum berkhitan ada najis di ujung. Yang kedua, kanak-kanak banyak wuduknya tak sempurna. Dia ambil air, dia gosok-gosok saja biji mata dia. Nah, kalau wuduknya tak sempurna, dia boleh memutus saf. Oleh sebab itu, bila ada ihtimal, maybe, dah sunat ke? Belum. Dah berkhitan ke? Belum. Betulkah? Maka daripada dia mengganggu, dibuatlah satu saf di belakang. Ada satu orang dewasa, saya masuk ke Masjid Raya Riau, ada seorang dewasa membawa kayu, rotan. Saya tanya, ini nak pukul anak-kanak kah? Tidak, lantai sahaja. Dia nak tengok. Nanti selepas itu barulah dia salat. Sama seperti security penjaga raja tuan imam di Masjidil Haram. Lepas 10 orang tidak salat, lepas itu barulah mereka salat untuk yang kedua, demi untuk menjaga. Maka ini bak kata pepatah Melayu, menarik rambut dalam tepung, tepung tak rusak rambut ditarik. Jangan kata anak-anak jangan bawa masjid. Bila anak-anak tak ke masjid, bila kita mendidik anak datang ke masjid? Tapi semua anak kita bawa ke masjid, orang yang naik darah pula mengamuk. Hilang kaji bahagia malam ni. Oleh sebab itu jalan tengahnya adalah, maka kita bawa anak yang mumayyiz, letakkan dalam satu saf di belakang, ada satu orang menjaga, maka insya-Allah selamatlah anak kita dan ibadah orang tuanya pula selamat. Apakah ganjaran memberi orang makan? Apakah mesti hanya pada fakir miskin sahaja? Contohnya beri makan pada jamaah selesai majlis ilmu. Kalau saya cakap bahawa makan hanya untuk fakir miskin, tentu selepas ini takkan ada jamuan makan untuk jamaah di masjid-masjid. Sedangkan kita tahu di Kuala Lumpur, di Malaysia, selepas kajian ada jamuan makan. Nabi dijemput hadir di rumah sahabat, dimasakkan Huzairah. Daging yang dipotong kecil dimasak pakai tepung gandum.
Selepas makan bersama sahabat, Nabi bertanya, mana sudut rumahmu yang aku akan solat di sana mendoakan engkau. Bekas tempat sujud Nabi di dalam rumah itu dijadikan musalla al-bait dalam rumah untuk solat tahajud malam, mengambil barakah tempat sujud Nabi. Itu dalil bahwa memberikan makanan kepada orang kenyang pun juga bernilai sedekah. Karena Nabi bukan fakir miskin. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ikut diberikan makanan-makanan. Adapun sahabat memberikan makanan kepada ahlus suffah yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka bersedekah tak hanya tengok orang miskin dan susah, tapi juga kepada sahabat-sahabat kita bagi makanan, kita bagi pakaian. At'imut ta'am, bagi makanan. Afshus salam, tebarkan salam. At'imut ta'am, beri makanan. Wa tusalli wan nasu niyam, salatlah ketika orang sedang tidur lelap malam. Tadkhulul jannata bisalam, maka kau akan masuk surga dalam keadaan selamat, senang, sentosa. Mana yang lebih utama? Kita memerangi Syiah atau memerangi Zionis Yahudi laknatullah pada masa sekarang ini? Kita tidak boleh bersama dengan Syiah dalam 5 masalah. Kata Syekh Ali Jum'ah, yang pertama, mereka mewajibkan beriman kepada Imam 12. Sesiapa sahaja yang tidak percaya kepada Imam 12, maka kafirlah dia. Dia kafirkan kita kerana kita ahlu sunnah tak percaya pada Imam 12. 2, mereka berkata selepas Nabi meninggal dunia, maka yang layak menggantikannya adalah Ali. Maka sesiapa saja yang merampas kuasa Ali, maka kafirlah dia. Atas sebab inilah mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat. Mereka kafirkan sahabat kecuali 3. Siapa dia? Miqdad bin Aswad, Abu Dzar al-Ghifari dan Salman al-Farisi. Lain daripada itu kafir. Maka perhatikan, bila ada ustaz mengkafirkan sahabat Nabi, ini ciri daripada sifat Syiah. La tusalli khalfa rafidhi, jangan engkau salat di belakang Syiah Rafidah. Datang sahabat Imam Syafi'i bertanya, kata Syafi'i, jangan kau salat bila imamnya Syiah Rafidah, jangan kau salat di belakangnya. Sifhum lana, beri kami ciri sifat dia supaya kami tahu bahwa dia Syiah Rafidah. Man qala inna Aba Bakrin wa Umar laisa bi imamaini fahuwa rafidhi. Sesiapa sahaja yang menyebut bahwa Abu Bakar dan Umar tak layak menjadi khalifah kerana merampas Ali, maka dia adalah Syiah Rafidhi. Imam Syafi'i berkata demikian. Yang ketiga, mereka berkata bahwa Al-Quran itu adalah yang dibuat-buat oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman, bersekongkol membuat Quran. Mereka buang nama-nama Ali dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami punya mushaf namanya Mushaf Fatimah yang sedang dipegang Imam Al-Qaim, tebalnya 3 kali lipat daripada yang ada di tangan kamu, dan nanti Imam Al-Qaim datang. Bila mereka tidak percaya kepada Quran yang sekarang, mengapa mereka tetap memegang Quran yang ada sekarang? Itu pun mereka bahaskan. Sementara Quran yang asli datang, maka bacalah yang palsu ini dulu. 4, mereka mengatakan Allah tak tahu apa yang terjadi di masa akan datang. Itulah namanya akidah bada. Bada ya bedu, bada ya bedu, tidak tahu. Maka muncul nasakh, nasikh, mansuh kerana Allah tak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Maka akidah ini batil karena menisbatkan kejahilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mereka bertaqiyah. Taqiyah. Bila banyak ahlu sunnah, kita tanya, awak ahlu sunnah ke Syiah? Dia akan berkata, aku ahlu sunnah. Bila banyak orang bermazhab Syafi'i, dia akan berkata, aku mazhab Syafi'i. Tapi sebenarnya batin di dalamnya adalah Syiah. Maka ini taqiyah. Maka mereka mengkafirkan kita. Mana yang lebih berbahaya, Yahudi kah atau Syiah? Fahami sendiri. Yahudi jelas dia Yahudi, tapi ini dalam zahirnya memusuhi, mengkafirkan, dan batinnya mengkafirkan, tapi zahirnya menampakkan diri sebagai muslim.
padahal dalam hatinya halal darah kita, dia benci kita. Jangankan kita, Abu Bakar dan Umar pun dia bacakan selepas solat subuh doa laknat sonamai Quraisy. Allahumma al'an sonamai Quraisy wa taghutaihima wa jibtaihima. Laknatlah dua berhala Quraisy, Abu Bakar dan Umar. Dalam kitab mereka katakan Abu Bakar laknatullah alaih. Kalau Abu Bakar laknatullah alaih, apalagi Abdul Somad. Saya ada lihat YouTube di mana Ustadz mengatakan bahwa pada pendapat Ustadz hukum solat berjamaah di masjid bagi lelaki adalah wajib. Ustadz telah memberikan 5 dalilnya. Namun ada juga pendapat yang mengatakan ianya sunat muakkad. Adakah ini boleh dianggap sebagai sebuah khilafiyah? Menurut mazhab Syafi'i sunnat. Menurut mazhab Maliki salat berjamaah di masjid sunnat muakkad. Menurut mazhab Syafi'i fardu kifayah. Menurut mazhab Hambali fardu ain. Itulah mengapa banyak masjid di tempat kita orang tidak datang ke masjid kerana dia berpahaman fardu kifayah. Asal sudah ada imam dengan makmum, sudah fardu kifayah. Macam memandikan jenazah, fardu kifayah. Awak tak ikut mandi jenazah, dah cukup dah fardu kifayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak tak ke masjid, fardu kifayah. Salahkah Imam Syafi'i? Tidak. Kerana masa itu masjid kecil orang banyak, maka cukuplah yang ada di dalam masjid itu saja. Sekarang terbalik, masjid besar orang tak ada. Andai Imam Syafi'i hidup sekarang, tentu ijtihad dia berubah. Kerana Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Semasa dia di Kufah, Irak, qaul qadim. Pindah ke Mesir tahun 200, meninggal 204, 4 tahun. Datang pendapat qaul jadid, melihat keadaan. Ini ijtihad imam, melihat keadaan sekarang. Umat meninggalkan masjid, perlu kita ambil pendapat yang mengatakan fardu ain. Karena kalau tidak, umat ini akan tinggal. Dalilnya mana? Dalil yang pertama, Nabi selepas salat memandang kepada jamaah, bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Andai fardu kifayah, tentu Nabi tak bertanya. Cukuplah kita sahaja, yang lain tak sembahyang pun tak apa ke masjid, fardu kifayah. 2, Nabi mengancam, layan tahyanna, mereka yang tidak sembahyang ke masjid, layan tahyanna, berhenti, jangan lagi buat sembahyang di rumah. Kalau mereka tetap buat sembahyang di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka. Ini wa'id menurut ilmu usul fiqh. Wa'id lit tahdid, ancaman, lit tahrim, perbuatan itu haram, maka haram lawan daripada haram adalah wajib. Yang ketiga, ketika sedang perang, wa idza kunta fihim, ketika kau berada bersama mereka sedang perang, fa aqamta lahumus shalah, engkau melaksanakan salat. Dalam perang pun tetap salat berjamaah, namanya salat khauf. Imam di hadapan, makmum 2 baris, baris pertama salat, baris kedua memegang tombak anak panah menjaga serangan musuh. Selepas salat baris pertama mundur ke belakang, baris kedua maju ke hadapan. Sedangkan perang pun tetap salat berjamaah, apalagi tidak perang. Dalil yang keempat, Nabi SAW didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Ya Rasulullah, izinkan aku salat di rumah kerana ana dharir, buta, laisa li qaidun yaquduni, tak ada orang yang dapat membimbing membawa aku ke masjid. Nabi bertanya, atasma'un nida, apakah telingamu mendengar suara azan? Itu menunjukkan orang yang buta tak dapat melihat jalan. Bila dia mendengar, dia tahu di mana letak masjid kerana telinganya tajam. Oh, di sana letak masjid. Apakah kau dengar suara azan? Ya, datanglah ke tempat itu kalau kau mampu. Maka kalau orang buta saja, Abdullah bin Ummi Maktum tua, buta, tak ada yang membimbing, tetap disuruh Nabi. Apalagi yang sehat wal afiat. Cukup satu dalil bagi orang yang mau menerima kebenaran.
tapi 1001 hujah untuk menolak bagi yang bukan mencari kebenaran, tapi hidupnya mencari pembenaran. Jika Allah mengizinkan, mana yang lebih utama, berjihad di Burma atau di Suriah atau di Palestina? Mana yang lebih dekat dahulu dan sesuai dengan kemampuan kita? Yang paling dekat adalah pergi ke Bangladesh, dari Bangladesh masuk ke Arakan untuk menyelamatkan Rohingya. Kalau lebih daripada itu, maka pergilah berjuang ke Suriah. Kalau lebih daripada itu, maka datanglah ke Palestina. Kalau kedatangan kita membantu umat Islam, saya tak ingin membaca newspaper, website internet, 3 orang Kuala Lumpur terbengkalai di Palestina kerana belum dapat nasi. Apakah kedatangan kita itu meringankan mereka atau memberatkan mereka? Bila kita tak mampu, kita tak perlu datang, kita kirimkan saja wang kita untuk belikan selimut mereka, untuk bantu perjuangan mereka. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan alat perang, membelikan biaya perang, faqad ghaza, maka dia sama seperti orang yang sudah berjihad fi sabilillah. Saya adalah ketua sebuah organisasi yang di dalamnya ada keberagaman agama. Ada non-Muslim, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Apakah Assalamualaikum dilanjutkan dengan salam sejahtera? La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kamu ucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Maka kita ucapkan untuk yang Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau pagi, maknanya untuk kamu-kamu yang penghuni surga, Assalamualaikum. Untuk kamu yang di dunia bahagia, di akhirat masuk neraka, selamat pagi. Pagi ini saja selamat. Mana boleh macam itu? Assalamualaikum, selamat kamu di dunia. Assalamualaikum, selamat kamu di akhirat. Assalamualaikum, selamat kamu dari neraka. Itu makna Assalamualaikum. Kenapa mereka tak selamat? Mereka ingin selamat, cukup katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Khitan menyusul belakangan. Kadang-kadang kita menghadiri majelis ilmu kuliah, ianya tidak begitu menarik. Salahkah jika saya membaca Quran ketika tuan guru berceramah? Saya berceramah, dia baca Quran di hadapan saya. Saya suruh pergi balik. Sebab menengok dia, saya tak bahagia. Dia menyepelekan saya. Dia anggap saya TV rusak. Kita ni ada adab. Kita ni ada adab. Ulama dulu melihat saya termasuk ustaz yang tidak keras dalam masalah adab menuntut ilmu. Bila ada pelajar menoleh ke belakang, saya maafkan. Tapi jangan cuba pada Ustaz Nuruddin Marbu Al-Makki Al-Banjari. Dia ketat dalam masalah ini. Kerana dia dulu belajar kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani juga begitu. Kepada tuan-tuan gurunya. Sekarang ada orang, dia anggap ini, dia duduk semau. Tapi hari ini orang sudah mau ke masjid, sudah Alhamdulillah. Daripada tidak. Kalau hukumnya daripada tidak. Saya ni termasuk ustaz yang ustaz daripada tidak sama sekali. Tapi ada ustaz yang serius, memakai sorban, memakai jubah, maka dia harus juga iltizam dengan waktu, dengan adab-adab menuntut ilmu. Oleh sebab itu, kalau nak baca Quran, pergi baca Quran. Kalau nak mengaji, mengaji. Kami kolatu. Memang begitu tulisannya. Kami kolatu. Kami sudah tua. Ibadah waktu muda kurang. Gimana untuk mengejar kekurangan itu supaya bisa masuk surga? Ibu sudah tua, mau sholat tahajud malam kaki sudah bergoyang, maka baca Quran. Mau baca Quran tak bisa,
asal ditengok Quran bersatu titik ba titik ya titik nun. Pejamkan mata. Kalau begitu apa? Tinggal satu ibadah lagi, zikir. Bisa tahajud, tahajud banyak-banyak. Tak bisa tahajud, baca Quran. Baca Quran tak bisa, zikir. Zikir tak bisa, mati. Zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini 40. Ini mudah cara zikir. Kalau malu malas tak ada bawa tasbih, ini 40. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 kanan 20 kiri berapa? 40. Pagi-pagi sekali selawat, pagi-pagi sekali istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Jangan berhenti sebelum 40. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Datang kawan bertanya, apa program kita hari ini? Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astagfirullah 40, Subhanallah 40, Alhamdulillah 40, Allahu Akbar 40, La haula wala quwwata illa billah 40, Salawat 40, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Jadi kita arisan nanti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma sholli. Aku sedang musholawat nih, sudah habis, nanti baru kita melaksanakan aktivitas kita. Yang paling afdal adalah dalam hidup ini zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seabdal zikir adalah la ilaha. Kalau baca Quran, perempuan yang sedang haid halangan tak bisa baca Quran, tapi zikir ada halangan? Tak ada. Zikir banyak-banyak. Ini kadang balik dari Makkah bawa tasbih 100, semuanya dikasih ke orang. Bawa dari Makkah bawa tasbih, mana tasbih ibu kemarin, mana tasbih bapak kemarin, digantungkan ke mobil. Makanya banyak mobil masuk surga. Sudah jelas jawabannya. Yang masa muda dulu tak bisa beramal, ganti amalnya sekarang. Saya sudah nikah 20 tahun lamanya, istri saya masih sulit melupakan mantannya. Saya hanya dapat raganya tapi tidak hatinya. Seperti lagu Armada. Saya harus bagaimana Pak Ustadz? Cari satu lagi. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Payah. Emangnya perempuan dia aja. Kok masih ada kursi 03 lagi ya kan? Iya kata mereka. Tak semudah itu brother, tak semudah itu guys. Oleh sebab itu maka sudah 20 tahun dia tak juga bisa melupakan mantannya, berarti ada kalau bahasa kampungnya something wrong, ada sesuatu. Kenapa dia tak bisa melupakan mantannya? Berarti kau kurang ganteng. Coba kita tengok mana gambar mantan kau tu, coba kita tengok. Tengok, iyalah dia macam artis, awak macam mayat. Ibu, anak-anakku yang perempuan, sehebat apapun dulu mantan kalian, sehebat apapun kayanya, sehebat apapun gantengnya, kalau kalian sudah menikah, jangan pernah kalian sebut dia. Karena begitu kalian sebut dia, jatuh kaca macam berderai jatuh ke lantai. Kaca pecah boleh direkat, galah patah boleh disambung, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu maka jangan pernah buanglah mantan pada tempatnya. Setuju? Dah, jangan cerita mantan-mantan lagi. Ini lagu Selimut Tetangga. Kami dari Karang Taruna Desa Kubu Kandang ingin bertanya, apa hukumnya kalau beristri lebih dari 4? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Nikahilah perempuan yang baik-baik itu 2, wa thulatha 3, wa ruba' 4. Lebih dari 4 yang kelima berarti zina, tidak sah. Maka perempuan yang kelima itu tidak sah diakui dalam hukum Islam.
Kalau mau bertambah yang kelima, berarti delete yang satu. Itu namanya poliganti. Cuman saya khawatirnya yang bertanya ini belum nikah pula. Sekarang mau 5, satu aja Pak ya. Satu aja lagi kalian urus dulu ya. Ya Allah, mudah-mudahan jamaah ini bininya satu. Takut mereka. Saya ingin bertanya Ustaz, nanti setelah kita berada di surga, lalu apa yang akan kita lakukan di sana selamanya? Bingung pula dia masuk surga. Nampak betul tanda-tanda tak masuk. Orang di surga itu kenikmatannya mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala uzunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Main game aja kadang tak sadar 5 jam, betul? Apalagi dalam surga 5 menit dengan 5 jam itu mana yang lebih lama? 5 menit dengan 5 jam mana yang lebih lama? Bukan jamnya, tapi tergantung kondisinya. 5 jam main internet, 5 menit nunggu buka puasa, mana yang lebih lama? 5 menit. Begitu juga di surga itu, bukan faktor 5 menit 5 jamnya, tapi kenikmatan yang luar biasa sehingga tak terasa begitu lama. Kenikmatan surga itu bagaimana? Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunan sami'an, belum pernah didengar telinga, wala khatar ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. La yadkhulul jannata ajuzun, orang tua tak masuk surga. Mendengar hadis orang tua tak masuk surga, datang nenek-nenek menangis. Kenapa kau menangis? Orang tua tak masuk surga. Kata Nabi, orang tua masuk surga, cuma nanti sampai di surga umurnya berubah jadi 30, 31, 32, 33. 30, 31, 32, 33. Masuk akal. Bayangkan kalau masuk surga umur 70, dikasih kacang goreng. Masuk surga kalian umur 70, dikasih bidadari, mau diapain? Macam paham aja, anak sekolah apa yang kita. Sahkah sholat saya kalau sholat jamaah, tapi waktu imam baca ayat saya selalu istighfar dalam hati supaya menjaga pikiran tidak kemana-mana. Kalau imam baca Quran, wa iza quri'al Quran, kalau Quran baca, imam baca Quran, fastami'u, dengar baik-baik, bukan disuruh istighfar, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, maka di belakang itu dengar baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim, dengar baik-baik. Dan di belakang mulai istighfar, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Tak betul, karena ayatnya mengatakan fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, dengar baik-baik dan diam, bukan disuruh beristighfar. Ini. Tapi saya terganggu Pak Ustaz. Apa yang mengganggu? Baju di depan itu Pak Ustaz. Apa bajunya macam mana? Baju kaos Pak Ustaz. Ada apa dengan baju kaosnya? Tertulis di belakang. Emang masalah buat lo? Makanya kalau ke masjid jangan pakai baju yang bertulis tuh tulis. Itu pengalaman pribadi saya. Saya sholat ke masjid terganggu saya. Rupanya di depan ada anak muda, tulisan di belakang. Hidup memang susah. Jangan bikin susah. Ibu juga begitu. Pakai mukena yang polos-polos saja. Kalaupun ada bunga biasa aja. Jangan bunga mencolok. Ini dipakai mukena bunga ramai, melati, mawar, tai ayam, dan semua. Sehingga orang sholat di belakang menengok, bukan berpikir tentang ayat imam, ditengoknya bunga apa lah nih, di mana lemboli ini? Ustaz, kami sudah lama menikah, tapi belum dikasih keturunan. Mohon doanya. Di akhir majelis semuanya kita doakan. Mudah-mudahan yang sudah lama menikah dijadikan anak soleh solehah. Yang belum menjumpa jodoh nanti kita doakan mudah-mudahan jumpa jodoh yang baik. Jangan lupa like media Islam Rizky TV. Kalian sekolah aja dulu mikir jodoh pula. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Sodako, bawakan beras, ini untuk almarhumah Oma, bawakan minyak, ini untuk almarhum ayah, bawakan ayam goreng, ini untuk almarhum. Maka sampai insya Allah bersedekah, banyak-banyak sedekah. Bacakan Al-Fatihah untuk datuk nenek moyang orang-orang tua kami yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacakan setiap selesai sholat. Tanda sayang pada orang tua, datuk, nenek, ayah, ibu, mantan. Jangan. Ustaz, saya minta tolong doakan orang tua saya, almarhum Tarwiyah bin Rakwan Kasmirah binti Wastam. Nanti di akhir majelis, baik yang disebutkan namanya maupun tidak, nanti kita akan berdoa bersama-sama, baik yang masih hidup maupun meninggal dunia. Saya bangga karena orang Pemayong masih ingat orang tua walaupun sudah meninggal. Apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Sakil ma, kasih air minum. Sedang air minum saja sampai, apalagi ayam panggang. Air minum saja sampai, apalagi cendol, es doger. Oleh sebab itu maka sedekah-sedekah. Tapi sedekah ini jangan menyiksa anak yatim. Ini banyak ini ibu-ibu ini, bapak-bapak ini menyiksa anak yatim. Anak yatim disuruh datang ke rumah. Anak yatim datang ke rumah. Besok sedekah almarhum. Begitu datang disuruh baca Yasin. Yasin. Pas sudah habis, subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqah. Belum 3 kali lagi. Udah selesai Yasin, disuruh pula baca Qul Huwallah. Habis itu Al-Falaq, habis itu An-Nas, habis itu udah selesai bu. Belum tahlil 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Datanglah angin mengembus koran yang membungkus. Begitu tengok, rupanya mie. La ilaha illallah. Jangan siksa anak yatim. Kalau mau ngasih santunan anak yatim, tiru macam tadi. Panggil anak yatim. Kalau mau baca juga Fatihah sekali, Qul Huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat kursi sekali, suruh berdoa. Habis itu santuni anak yatim, kasih sapu kepalanya, kasih sapu kepalanya. Kenapa usap kepala anak yatim tadi? Ayahnya meninggal, dia rindu belayan kasih sayang, kita sapu kepalanya. Pahalanya sebanyak rambut anak yatim. Begitulah pahalanya. Tapi jangan gara-gara ini yang gundul tak sapu. Ada ibu ini asal gundul dibiarkan. Ibu kenapa tak sapu? Tak ada pahalanya itu Pak Ustaz. Bukan itu maknanya. Baik berambut maupun gundul pahalanya tetap banyak. Jangan dipahami hadis itu secara tekstual. Bisa dipahami? Masya Allah, tabarakallah. Itulah pengajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Poin yang pertama, banyak-banyak bersedekah. Poin yang kedua, jaga warisan Nabi dengan tetap membaca Al-Quran. Bapak baca Quran, ibu baca Quran, anak baca Quran, rumah akan menjadi berkah. Amin. Kalau mau cara memperingati Maulid Nabi, tengok bagaimana Maulid Nabi di Pemayung. Santuni anak yatim, kasih beras tak tanggung-tanggung 1 ton. Takbir. Seumur-umur hidup saya ceramah dari Sabang sampai Papua, baru inilah saya ngasih beras 1 ton. Di Pemayung nih sampai mati saya ingat 1 ton. Hai seluruh umat Islam di Indonesia, dimanapun berada, aku baru ceramah seumur hidup, sekali inilah ngasih beras 1 ton. Baru ini, tempat lain nanti mudah-mudahan ngasih 2 ton. Yang keempat, tetap jaga persatuan dan kesatuan. Sinergitas. Coba tengok ke atas, ada bapak polisi di atas, ada bapak tentara di atas, ada bapak camat, ada bapak jaksa, bajunya macam-macam, isinya tetap satu, hamba Allah, bukan hamba jabatan, bukan hamba kekuasaan. Mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi jaksa, mau jadi camat, itu hanya jalan, itu hanya usaha. Tujuannya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya ikhlaskan Allah SWT. Amin. Di akhir majlis mari kita sama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim.